Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Fauzan Alifia. Saya salah satu mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar, Lubuk Linggau. Nah, pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas untuk membuat satu video yang memberikan komentar terhadap salah satu video di YouTube yang mana pada akun Kompas TV yang mengangkat permasalahan tentang darurat pendidikan karakter. Nah, adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah pendidikan akhlak dan karakter dalam pendidikan Islam dengan dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Joko Andi Khoiruman MPD. Nah, baik, langsung saja. Pada akun YouTube Kompas TV terdapat salah satu video yang mengungkit atau yang membahas masalah karakter, tepatnya fokusnya pada anak-anak yang ada di Indonesia. Sehingga pada video tersebut dijelaskan bahwa persoalan karakter terjadi pada anak-anak usia dini yang ada di Indonesia. Sehingga tema dalam video tersebut yaitu persoalan karakter anak bangsa menghantui. Nah, baik, pertama sekali kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan karakter. Nah, karakter itu sendiri bisa dikatakan tabiat, watak, atau kepribadian seseorang, sifat kejiwaannya, akhlak atau budi pekerti yang membedakan dia dengan orang lain. Nah, karakter itu pun terbagi menjadi dua. Ada karakter yang baik, budi pekerti yang baik, watak yang baik, yang sesuai moral dan norma. Dan ada pula karakter yang tidak baik, yang mana karakter tersebut menyalahi aturan dan menyalahi moral-moral yang berlaku. Nah, pada persoalan karakter yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada anak-anak usia dini, pada video yang diangkat atau yang di-up oleh pihak Kompas TV tersebut, di sini dinyatakan bahwa ternyata anak-anak yang ada di Indonesia masih ada sebagian yang memiliki karakter kurang baik, minim integritas, kemudian adanya ketidakjujuran, kemudian adanya perundingan antar sesama, kemudian kekerasan seksual, intoleransi, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini pun kita dapat mengetahui bahwa ternyata penanaman karakter belum mengakar pada sebagian generasi muda yang ada di Indonesia. Seperti sebagaimana contoh yang terdapat dalam video tersebut, bahwa ada anak yang mengaku bahwa ia berbuat tidak baik, karakternya menjadi karakter yang tidak baik, itu dikarenakan kurangnya kontrol dari orang tua.
Ya mungkin itu tidak dapat kita salahkan juga, dikarenakan dia menyatakan bahwa ternyata ia seorang anak yang berasal dari keluarga yang ayah dan ibunya itu telah berpisah. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa meskipun seorang anak itu tidak ada lagi orang tua yang bisa mengontrolnya, mengontrol lingkungannya, maka harusnya anak ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Karena kita sebagai masyarakat yang ada di lingkungan seorang anak tersebut juga harusnya tetap membimbing seseorang anak itu kepada jalan yang baik. Bukan berarti anak-anak yang bisa kita sebut dengan broken home itu tidak menjadi tanggung jawab kita dalam membina karakter anak tersebut. Karena anak dari keluarga yang broken home itu memiliki potensi yang sangat besar menjadi seorang anak yang memiliki karakter yang menyimpang dari norma dan moral. Nah, kemudian dalam hal ini pun Prof. Renal Kosali, yaitu salah satu founder Rumah Perubahan, menyatakan bahwa ada dua sifat, ada dua karakter yang sangat mencolok pada anak-anak yang ada di Indonesia, yaitu minimnya integritas dan kejujuran. Seandainya lah integritas dan kejujuran itu ada pada generasi muda, semua generasi muda yang ada di Indonesia, mungkin permasalahan-permasalahan seperti perundingan, kekerasan seksual, intoleransi dan lain sebagainya itu boleh jadi tidak muncul ke permukaan. Dan beliau juga menyatakan bahwa ternyata hal ini bukan hanya persoalan yang terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi bahkan di luar negara kita sendiri. Nah, oleh karena itu juga beliau menyatakan bahwa anak-anak yang ada di Indonesia saat ini bisa dikatakan sebagai generasi yang berkarakter stroberi atau berkarakter lemah, mudah berubah-ubah. Kemudian tidak ada penguatan karakternya. Nah, di sini pun beliau menyatakan bahwa untuk memunculkan karakter yang baik, memunculkan integritas dan kejujuran pada seorang anak yang ada di Indonesia ini, bisa kita jadikan pedoman, yaitu adalah profil Pancasila. Dan itu jangan hanya dijadikan sebagai teori. Nah, sungguh luar biasa komentar beliau. Namun bisa kita nyatakan bahwa ternyata permasalahan karakter ini merupakan permasalahan yang sangat-sangat luas terjadi, yang mana tidak hanya terjadi di Indonesia, ternyata juga terjadi di luar Indonesia. Dan lebih tepatnya, penguatan karakter itu harus ditanamkan sejak dini pada seorang anak, karena anak-anak inilah yang akan menjadi garda terdepan sebagai penerus bangsa, penerus negara, penerus agama. Jikalau karakternya rusak, maka entah bagaimana nasib negara kita ke depannya. Nah, kemudian pada video Kompas TV yang menyangkut masalah karakter anak ini, di situ dinyatakan bahwa ternyata di samping permasalahan-permasalahan karakter, di samping penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda, ternyata di Indonesia sudah juga berjalan di sekolah-sekolah yang menanamkan sejak sedari dini pada anak-anak bagaimana penguatan karakter terhadap anak-anak tersebut, mulai dari berbagai hal kegiatan yang sehingga menjadikan anak-anak itu gembira, karena di dalam kegiatan itu mereka diajarkan bagaimana cara mandiri, bagaimana gotong royong, bagaimana peduli terhadap sesama, bagaimana kreativitas dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan satu hal yang luar biasa dan patut dipertahankan.
Nah, kemudian jika karakter tidak dibangun, ungkap Profesor Renal Kasali tadi, jika karakter tidak dibangun, maka tidak dapat kita rasakan, tidak dapat kita nikmati Indonesia emas. Karena kedepannya kita ini tantangannya semakin berat. Nah, oleh karena itu di sini saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa ternyata tidak dapat kita pungkiri bahwa di negara kita Indonesia persoalan masalah karakter yang mungkin masih kurang baik, adanya ketidakjujuran, perundingan, kekerasan seksual, intoleransi, minim integritas dan lain sebagainya. Itu adalah persoalan yang harus sama-sama kita jadikan sebagai prioritas kita untuk kita rubah ke depannya pada generasi-generasi muda kita. Karena negara ini nantinya tentu akan diteruskan, akan menjadi tongkat estafet yang akan diambil alih oleh generasi muda saat ini. Maka penanaman karakter, penanaman sifat-sifat baik, akhlak yang baik, mandiri dan lain sebagainya harus menjadi tanggung jawab kita, bukan hanya sebagai orang tua, tapi juga sebagai guru. Bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga menjadi tanggung jawab guru, tanggung jawab masyarakat yang berada di lingkungan anak, menjadi tanggung jawab sekolah, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya juga bertanggung jawab untuk membina karakter anak-anak yang ada di sekitar kita, yaitu generasi muda kita yang akan menjadi pelopor negara ini, bangsa ini, agama ini ke depannya. Maka sama-sama kita berupaya untuk mengurangi kasus-kasus yang mungkin melibatkan generasi muda yang dikarenakan karakter tidak baik, kemudian berupaya untuk menjadikan generasi muda ke depannya menjadi generasi muda yang berkarakter luar biasa, berkarakter baik, berakhlakul karimah, kreatif, mandiri, peduli sesama, dan lain sebagainya hal dengan yang luar biasa. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami tanggapi. Semoga ini bisa mendatangkan manfaat, terutama untuk saya sendiri dan kepada rekan-rekan semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.